sholat. Nah, ini jadi tanggung jawab kita semua. Maka ini tanggung jawab kita semua, bapak dan ibu, terhadap anak-anak kita ini, generasi kita, khususnya bapak-bapak. Ini tanggung jawab kita semua melihat generasi kita ini generasi mudah-mudahan sholat, dan yang terpenting supaya mereka menjadi orang yang ahli sholat, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Nabi, seorang Nabi, siang dan malam beliau berdoa kepada Allah, dan diabadikan doanya di dalam Al-Quran. Apa doa Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini indah sekali. Coba ini kita baca ketika kita sujud, sambil kita lihat diri kita ini, lihat zuriat kita ini, ya, dihadirkan. Ketika kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Rabb, jadikanlah aku ini orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, kita lihat zuriat kita, ya Allah, begitu juga zuriatku, keturunanku, mudah-mudahan menjadi ahli salat. Doa Nabiullah Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah, ya. Semua zuriatnya itu ahli salat, karena semua zuriatnya itu semuanya hampir rata-rata jadi nabi semua. Dua punya anak, anaknya Ishak dan Ismail. Dari Ishak ini lahirlah Yakub, nanti lahir nabi-nabi yang lain, semuanya ahli salat. Dan Ismail nanti terus turun ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga mengajarkan, membawa ibadah salat. Nah, maka sekali lagi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sama-sama insyaallah meniatkan dalam hati kita, mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, menit ini, bertekad jaga sholat kita, dan terus didik anak kita agar terbiasa dengan ibadah sholat. Insyaallah apapun yang dijaminkan oleh Allah dan Rasulnya pasti kita akan dapat. Yang terpenting, karena kita ini sebentar lagi insyaallah ini untuk generasi saya dan generasi ke atasnya, kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun anak-anak juga bisa duluan, tapi rasa-rasanya kita yang lebih duluan. Kita akan lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti kita mendapatkan keberkahan di barzah, keberkahan di mahsyar, keberkahan di sirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang memelihara, ya, man hafadhah, siapa yang memelihara sholatnya yang 5 waktu, bukan sholat sunnah, bukan yang sunnah-sunnahnya, tapi yang diinginkan oleh Rasulullah, siapa yang memelihara, menjaga sholat 5 waktunya, ya. Dia jaga, dia pelihara syarat rukunnya, waktunya dia jaga, insya Allah Allah akan berikan 5 kemuliaan. Di dunia Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Di dunia ini Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Di barzah Allah akan mengangkat azab kuburnya. Di mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan, akan diberikan catatan amal dari tangan kanannya. Sirat, dia akan melewati sirat cepat kilat, dan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya pelihara sholat kita. Pesan Nabi, pelihara sholat kita, karena sebentar kita akan kembali kepada Allah, dan sholat ini akan menentukan baik tidaknya amal kita yang lain. Dan terakhir ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Rasulullah bersabda, yang pertama kali nanti akan ditanya, dihisab oleh Allah terhadap seluruh amal kita ketika di dunia ini. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah apa? As-shalah. Kalau sholat kita ini baik, fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau sholat kita baik, kata Rasulullah, yang lain pun akan ikut baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholat kita rusak, yang lain juga akan ikut rusak. Maka sekali lagi, kita semua bapak dan ibu, ya, kayak sama-sama kita jaga sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pesan saya khususnya kepada bapak-bapak ini, bapak-bapak termasuk saya bapak-bapak, untuk saya pribadi,
untuk sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu penyakit dalam hati kita, itu ada, dan Rasulullah memberikan solusi untuk menghilangkannya. Apa kata sakit penyakit munafik? Solusi yang diberikan oleh Rasulullah, biasakan ke masjid. Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat karena Allah berjamaah, ya, berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan tetapkan untuknya dua kebebasan. Yang pertama dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Nah, latihannya di sini. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak untuk kita latih diri kita, tes diri kita mulai subuh ini sampai 40 hari ke depan, jangan sampai ketinggalan takbiratul ula kita. Apa manfaatnya yang lain? Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang terbiasa kakinya melangkah ke masjid, ya, insya Allah dia mata bi khairin, akan meninggal dalam kondisi baik, ya, asya bi khairin, dan hidupnya pun akan baik. Nah, ini ajakan saya untuk sama-sama kita makmurkan masjid ini. Masya Allah, ini masjidnya sudah indah sekali. Saya datang ini, Masya Allah, tadi hampir lupa info masjidnya, dulu masih di situ dulu kami masa. Kalau ini sudah luar biasa, ya. Datang ke sini sejuk rasanya. Saya lihat anak-anak, Masya Allah, banyak sekali. Kalau masjidnya hidup, yakin demi Allah, Allah akan makmurkan kampung kita. Allah akan makmurkan kampung kita. Dan kalau kita senantiasa, hendak setahun begini, sebulan sekali kita kumpul, bawa nasi di sini makan, apakah kita buat? Oh, enak sekali sepertinya, Bu. Kalau ada tetangga kita sakit, bisa kita saling bantu. Nilai masyarakat, nilai kapan tolong menolong gotong royong itu bisa dibangun dari masjid. Nah, mudah-mudahan ini, ya, ibu-ibu yang sudah yasinan, ada pengajiannya minimal, ya, sebulan sekali ada akbarannya kumpul, ya. Enak sekali kalau begini, ya. Tidak usah isi pengajian apakah dibuat di situ, ya. Yang penting kumpul, ngaji bareng, ya. Duduk bersolawat, habisnya makan pulang sudah. Bulan depan begitu, insya Allah ini hikmahnya besar, menyatukan hati kita. Kalau hati kita sudah satu di satu kampung ini, insya Allah, yakin saya demi Allah, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi adik-adik, ya, ingat sholat nomor ingat sholat nomor jangan HP nomor 1, ya. Sholat. Kalau sudah sholat, lempar HP-nya. Kalau rusak, minta belikan lagi. Minta belikan lagi. Waktu sholat, lempar, taruh, maksudnya taruh HP-nya, ya. Silahkan nanti ambil lagi kalau sudah sholat, ya. Dan ingat, kalau mau sukses, ya, minta doa dari kedua orang tua. Jangan main HP terus. Sholat, doakan orang tua, minta doa orang tua. Insya Allah kalian akan nanti ke depannya akan menjadi generasi terbaik. Mudah-mudahan semua anak-anak kita yang ada di sini nanti menjadi pengganti kita, ya, yang senantiasa mendoakan kita nanti setelah kita tidak ada di dunia ini. Tidak ada peninggalan terbaik, kata Nabi SAW, yang harus kita miliki kecuali anak yang senantiasa mendoakan kita. Pikirkan ini, Bapak dan Ibu, generasi yang senantiasa mendoakan kita. Dan ini hanya bisa terjadi generasi yang senantiasa menjaga sholat. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau sudah mengerjakan sholat dan mendoakan kedua ibu bapaknya dalam sholatnya, anak ini sudah termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sholat, dia doakan dalam sholatnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Indah sekali rasanya, ya, indah sekali. Mudah-mudahan semua generasi kita ini menjadi generasi yang sholat, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak usah banyak-banyak. Intinya satu, Bapak dan Ibu, insya Allah sama-sama kita jaga sholat. Adik-adik sama-sama jaga sholat, ya. Subuh nanti siap ke sini? Tidak tahu. Siap gitu, tidak tahu. Oh, itu yang belakang itu yang sudah SMA itu. Ya, yang SMA itu hadir, yang SMA SMP, ya, hadir ke masjid, ya. Jangan pas perayaan aja.
intinya hadir ke masjid ya. Di situ sebelahnya ada musola, di situ ada juga apa ya? Di gunung situ ada. Artinya makmurkan rumah-rumah Allah. Silakan datang di masjid, datang di gunung di sebelah situ silakan. Ya, di mana ada musola, hadir kita bersama berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita berjamaah Allah memberikan pertolongan kepada kita di dunia sampai di kehidupan akhirat. Yang benar semata dari Allah, yang salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita urai hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW